berhasil melakukan pendakian ke puncak sejati Gunung Raung, seorang kawan berucap, ada salah satu puncak yang lebih menantang selain di sini dan berada di level yang berbeda. Ini sekarang di puncak Tusuk Gigi, salah satu puncak yang berada di Gunung Raung. Nah, jadi kalau misalkan kita melewati jalur Kali Baru, kita mendapatkan 4 puncak, yaitu puncak Bendera, puncak 17 dan puncak Tusuk Gigi, dan satu lagi puncak sejatinya 3344. Dan setelah ini kita akan turun ke bawah. Dari sini ke puncak sejati itu nggak jauh, nggak sampai 10 menit kita sudah sampai. Tapi kita sudah sampai ke sana dan jalur kita akan turun ke bawah. Kita akan melanjutkan pendakian ke Gunung Argopuro, salah satu trek terpanjang di Pulau Jawa. Ayo semangat. Semangat berlima. Kaldera kebuka nih. Cuaca bagus hari ini. Alhamdulillah Mas. Iya. Dukung kita lah. Siap. Bentar lagi ya sampai. Semangat. Setelah ini kita akan melewati jembatan atau trek Sirotol Mustaqim namanya. Kabutnya sudah mulai turun. Puncak Bendera. Tadi kita dari sini nih, dari Puncak Sejati turun ke Puncak Tusuk Gigi. Setelah itu kita melipir ke Puncak 17. Dan ini Puncak Bendera. Nah, jadi setelah ini kita akan langsung turun ke camp 7 dan siap-siap turun ke Kali Baru dan perjalanan dilanjutkan ke Gunung Argopuro langsung.
Ayo. Jan. Ini kayak pasar malam Cak nih Cak, kulihat Cak. Iya, malah beli boleh. Iya. 4 jam 3 jam. Oke ya. Duluan. Yuk. Ayo Bang, duluan Bang. Siap Bang. Camp 7. Estimasi turun ke bawah itu sekitar 3 jam sampai 4 jaman. Tempat yang paling ideal buat camp di Raung via Kali Baru itu di Camp 7. Jadi sekarang kita posisi turun langsung ke bawah. Sini. Ini yang lumayan kalau misalkan naik dari 5 ke 6 dan 6 ke 7. Kalau membawa beban, bawa keril, wah lumayan. Nah jadi kalau misalkan kita berangkat dari base camp pagi-pagi, kita sampai ke pos 7 itu sekitar jam 3 atau jam 4-an. Ya perjalanan 1 harian ke atas ke camp 7. Dan camp 7 camp yang paling ideal buat para pendaki sebelum ke puncak sejati Raung. Nggak dikasih bonus dari camp 4 ke camp 7. Coba lihat dulu nih. Wow, kita naik terus ke atas. Di Gunung Raung nggak ada sumber air. Jadi teman-teman betul bawa air dari base camp. Camp 3. Camp 3 Cak. Camp 3. Lumayan ke camp 3 itu rasanya nanjak-nanjak. Nanjak ya sedikit Iya. ya. Kita turun Padahal tapi kita nanjak. turun, Iya. tapi nanjak. Mantap. Kalau camp 2 berapa lama lagi Cak? Dari sini 25 menit lagi. Kalau turun ya? Turun. Oke. Sudah 1 jam 53 menit dari camp 7. Camp 3 itu lumayan lah. Ya setidaknya turun terus tapi ada sedikit nanjaknya. Camp 3. Habis ini kita akan lanjut ke camp 2. Nanti kita akan istirahat di camp 2 aja. Hutan di sini bagus banget ya. Masih terjaga alamnya. Wow. Suara burung. Dari pos 2 ke pos 7 itu kita melewati punggungan di kaki Gunung Raung. Dan sumber mata air di setiap camp itu nggak ada. Jadi ya minimal kita bawa air dari base camp ke camp 7 untuk pendakian durasi 2 hari 1 malam. Wow, kita masih berada di ketinggian. Gila. Kita akan turun nih ke desa Kali Baru dan istirahat 1 malam di sana. Besok kita akan melanjutkan perjalanan ke Argopuro, lintas dari Baderan ke Breni.
lokasi udah terbuka. Itu tandanya kita nggak jauh lagi dari pemukiman warga. Ini ditanam oleh warga di sini. Banyak pohon pisang. Di depan sana kebun kopi. Nah, jadi di antara pos 2 dan pos 1 itu ada warung. Jadi kita nggak terlalu lama istirahat di camp 2. Ya artinya kita lanjut aja istirahatnya di warung. Wow. Dan juga hari juga mau hujan sepertinya, mendung. Lokasinya udah kebuka di sini. Kopi. Asik ya pendakian di Pulau Jawa. Pendakian di sini nggak terlalu sepi. Banyak yang mendaki. Beda kalau di pulau-pulau lainnya seperti Pulau Kalimantan. Jarang sekali ketemu pendaki di sepanjang jalan. Dua jam 29 menit. Ada warung. Assalamualaikum. Warung, Pak. Di tempat Pisang goreng, Mas. pendakian di tempatku ndak ada warung-warung kayak gini. Siap. Oh ya, siap, siap. Tugasnya 3-3. Hemat minyak, Pak ya. Iya. Oke. Ini Bapak yang bayar nih, bukan saya ini. Bapak yang saya ojek. Kalau malam turunnya itu bisa minta ojek ke atas tuh, Mas. Oh, malam ya? Iya, kalau malam tuh minta ojek dari pondok itu. Subuhnya itu hujan kan? Apa hujan, Mas? Hujan subuhnya. Oh, iya. Subuh hujan. Tapi paksa naik paginya kan? Nah. Kalau saya yang naik dulu itu hujan deras, Mas. Sampai di sini perjalanan baru dimulai. Setelah pendakian Raung selesai, aku melanjutkan perjalanan ke salah satu gunung yang terletak di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dari Kalibaru, kita menuju kota Banyuwangi. Di Banyuwangi, kita diantar teman ke Situbondo. Dari Situbondo, naik bus lagi sekitar 2 jam perjalanan menuju Bondowoso. Dan di Bondowoso lah pintu masuk pendakian puncak piramid. Oke, jadi kita lanjut perjalanan menuju ke Bondowoso. Jadi sebelum ke Argopuro, kita main dulu di Bondowoso. Di Bondowoso itu ada gunung piramid namanya. Dan kita akan pergi ke sana. Ini ya? Ya, Bondowoso. Bondowoso Jember. Jember. Sip. Jembau. Bondowoso, Pak. Iya.
Nah, jadi kita tunggu teman dulu di sini. Ini terminal Bondowoso. Sesampainya di Bondowoso, kita janjian dengan seorang teman, Pak Kabon namanya, tapi saya lebih suka panggilnya Cak Ali. Cak Ali ini adalah guide lokal yang sering mengantar tamu ke puncak piramid. Kita akan menuju sebuah desa paling ujung dari Kecamatan Curadami, yaitu Dusun Tegal Tengah. Setelah bertemu Cak Ali, kita langsung menuju base camp untuk persiapan pendakian Kita besok. cari makan, cari tempat. Abang sudah makan ya? Sudah. Makan lagi? Puncak piramid ini memiliki tinggi 1521 meter di atas permukaan laut dan masih masuk dalam jajaran pegunungan Hyang Argopuro. Meskipun memiliki elevasi yang tidak seberapa dibanding dengan gunung yang lainnya, akan tetapi gunung ini memiliki jalur yang bisa dikatakan ekstrim, yang dimana kita harus menggunakan perlengkapan seperti tali untuk sampai ke puncaknya. Sebelum menuju puncak, kita harus melewati punggung naga katanya, yang dianggap bahaya karena kemiringan dan jalur yang sempit, serta jurang yang terjal di sisi kanan kirinya. Oke. Estimasi dari penduduk terakhir menuju pos 1 yaitu sekitar 20 jam. Di situ kan kita kadang nyangkut-nyangkut, kalau dipikul kita ribut. Kalau ini kan seperti soal kita menggendong carrier. Misi Bu, Dari Kama. dari Kalimantan Bu. Oh, Kalimantan. Ya, Tambukan Pak Firda. Hah? Tambukan Pak Firda. Iya, sama Cak Ali. Gunung jalannya. Iya, makasih Bu. Permisi. Biasa di tas. Bukan Pak Firda ya. Ini Pak ya. Iya pikul. Lumayan ya. Iya lumayan. Apalagi pas naik turun gunung kan Pak. Iya. Buat pakan sapi sama kerbau. Iya. Setiap hari Pak ya. Iya. Ayo Pak, semangat Pak. Terus Pak, saya lanjut. Iya Mas. Ya. Makasih Pak. Iya iya. Lebih enteng dari kerilku. Masih jauh gunung. Sejauh ya. Ayo Pak, mari. Iya. Setiap hari. Pagi sore. Oke, jadi sekarang jam 2 dan kita dalam perjalanan menuju salah satu gunung. Nama gunungnya Gunung Piramid. Nah, jadi Gunung Piramid ini memiliki ketinggian 1521 dan termasuk ke dalam jajaran pegunungan Hyang. Pegunungan Hyang ini luas bentangannya. Argopuro juga termasuk ke dalam pegunungan Hyang. Katanya sih gunung ini salah satu gunung terekstrem juga di Pulau Jawa. Gunung Piramid. Ini katanya sih estimasi ke puncak itu sekitar 5 jaman lah dari perkampungan, dari rumah warga. Ya emang jalurnya nggak terlalu panjang, tapi jangan diremehkan karena setiap gunung kan memiliki ciri khasnya masing-masing.
Ini kita masih di perjalanan, kanan kiri sih kebun masih. Sebelah kiri ini kebun pinus. Di bawah sini sungai dan pos 1. Nggak lama dari base camp atau rumah warga. Dari sini berapa lama lagi, Cak? 2 jam ya. Oh, sudah mulai menanjak dari sini ya. Oke. Dan di sini sumber mata air terakhir sebelum ke puncak. Nah, jadi kita akan ambil air di sini, ya air secukupnya lah, 2 botol. Nah, jadi habis ini kita akan lanjut ke pos 2. Di pos 2 kita akan camp. Ya, semoga aja nanti sampai pos 2 tempat kita camp nggak kehujanan. Di ketinggian 638. Dan kita akan naik 900 meter lagi ke puncak. Mana coba? Nah, ini getahnya pinus kita pemanfaatan nanti untuk pendorong ini apa? Bakar api unggun. Jadi buat teman-teman ke gunung gunakan ini supaya apinya cepat nyala. Dia bisa tahan lama ya biar dingin. Tahan lama meskipun kena air dia ini bang. Bisa untuk membakar ini. Ini kayak gini getah-getahnya nih ya. Ada lutung, Cak. Pantasan ku dengar suara berisik. Aku kira orang tadi, pendaki lain. Ternyata lutung. Depan ini pos 2 ya? Belum. Oh, belum. Ini cuaca gerimis. Nah, itu punggungannya. Jadi kita akan terus jalan nih sampai ke atas. Lagi nanjak. Nanjak lagi ya? Berat. Oke. Ya dulu. Ini kita udah dekat dengan pos 2 Renggano, tapi cuaca kurang mendukung. Tiba-tiba gerimis. Jalannya. Ini kalau misal kondisi hujan seperti ini, jalan di sini becek, fix, becek sekali.
Pos 2 Bang ya? Iya, sesuai estimasi 2 jam kita tiba di pos 2. Oke. 1 jam 30 menit, 27 menit. Kalau misalkan kita jalan terus, nggak ada istirahat dari base camp di ketinggian 1075. Nah, habis ini kita bagusnya ngecamp di mana? Sebenarnya di sini ada 3 area camp Bang. Di sini tersendiri karena cukup rimbun, kurang ideal. Dan yang kedua ada setelah Batu Langgar. Setelah Batu Langgar ya. dan- Yang terakhir di batas vegetasi. benar. Oh, rencananya kita di sana ngecamp bagus ya. Iya. Oke, tapi lokasinya terbuka enggak? Terbuka ya, tapi kondisi ini angin. Bahaya kalau misalkan kita camp di tempat terbuka. Oke lah, kita lanjut lah. Keburu gelap. Ayo. Jalur baru, bikin baru lagi. Ini Bang, Batu Langgarnya. Masyarakat. Batu Langgar. Iya, bakar rokok Bang. Jadi kepercayaannya di sini kita kan mau lewat permisi dulu ya istilahnya ya. Iya Bang. Kalau masyarakat di sini ya. Sebenarnya kita lebih bukan percaya atau hal mistis atau takhayul Bang. Kita lebih menjaga tradisi yang ada. Iya. Jadi abang juga pembuktian sebagai saksi nih. Iya. Ini rokok. Nanti kita bakar. Iya. Ini habis dengan sendirinya tanpa sisa. Rokok ini dibakar. Nanti pas kita balik nanti habis gitu Habis maksudnya. tanpa sisa. Wow. Oke ya. Ini pada lembab Bang ini Bang. Kalau bahasa sininya apa? Batu Langgar atau kalau dalam bahasa Indonesia batu musola. Batu musola. Ya. Dulu digunakan adipati untuk diskusi ya. Tempat diskusi dan Sholat istirahat ya, sholat aja. Wah, Ini ya. Iya. Anginnya kencang. Di sini ya Bang, kita bakar ya. Di sini ya kita bakar ya. Besok kita lihat ini habis tanpa sisa. Oke. Yes. Nah cukup. Cukup ya. Iya. Jadi kita bukannya ini sih, apa namanya? Ya kita buktikan aja sih besok. Kalau misalkan ya menurut kepercayaan di sini ya memang seperti itu. Jadi kita hormati aja sebagai pendatang ya. Istilahnya kita permisi. Kalau misalkan masuk ke daerah manapun kita harus permisi. Batas vegetasi. Itu piramid. Sebelah kiri Salak dan sebelah kanan Saeng. Wow. Kita di tengah-tengah. Dan rencananya kita akan camp di depan sana. Di monumennya almarhum Torik. Wah, semoga nggak hujan ya malam ini ya. Amin.
26 April 2004.